Oh iya nih, perkara om-om ya, aku tuh sebenarnya punya pengalaman aku sendiri yang ada kaitannya sama om-om. Jadi dulu tuh aku pernah ngekos. Aku tuh kan anaknya emang pindah-pindah kosan mulu ya, yang deket UIN, mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh aku pernah cobain. Dan aku tuh pernah pindah ke satu kosan, dimana kosan itu tuh kayak kosan elit. Jadi dalam satu kosan cuma ada 3 kamar, dan yang ngelolanya tuh bapak kos. Dan si bapak kosnya teh bisa dibilang suka sama aku, padahal dia teh udah punya istri, udah punya anak, pernah ngajak ke Bali juga segala macem lah, kayak sampai hampir ngegratisin kosan buat aku doang. Tapi dia tuh pernah melakukan hal yang senonoh ke aku, makanya aku pindah kosan. Pokoknya kalau pengen tahu detail ceritanya, pada bilang aja ya. Kalau pengen tahu nanti aku ceritain detail. Garis besarnya sih kayak gitu. Jadi aku ngerasa, oh iya mungkin aku selera om-om. Maaf banget, aku baru bikin videonya karena seharian itu bener-bener padat banget, banyak tugas. BTW aku mau SUP, doain ya biar cepet beres. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku tuh anaknya suka pindah-pindah kosan. Jadi di salah satu kosan yang aku tempati itu dikelola sama bapak-bapak yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan relasi dia di sekitaran situ tuh banyak karena dia pun punya perumahan, beberapa perumahan yang ada di sekitaran kampus aku. Oke lah, UIN Bandung. Cuma aku nggak akan bilang nama bapaknya, aku nggak akan bilang nama kosannya. Singkat cerita, si bapak ini lambat laun setelah beberapa bulan aku ngekos, dia tuh ngechat, "Rike, kamu mau tiket ke Bali gratis gak?" Ya siapa yang gak mau? Ya tiketnya boleh lah sini pak. Terus kata dia, tiketnya cuma ada 2, buat aku sama kamu, kata dia. Lah, anak kosan yang lain gak diajak? Kan padahal cuma 3 kamar gitu kan. Terus kata dia, ya paling biar masing-masing saya mau bayarin kamu doang. Lanjut ya Allah gak cukup durasinya cuy. Dan dia tetap bilang, ini cuma ada 2 tiket buat aku dan kamu. Dan si bapaknya bilang, barangkali kamu mau ke Lombok, mau ke Pulau Komodo, nanti bebas, kamu mau kemana pun di Bali. Di sana juga saya punya villa, kamu bisa nginep nanti di villa bareng saya. Terus ya, aku masih kayak yang sok polos, cuma ya Allah, gue wartawan, gue nggak bego-bego banget. Tapi aku di sini adalah chat sama dia sebagai anak kos aja yang nggak tahu apa-apa. Aku sok polos aja gitu. Dan dia bilang, kamu jangan bilang sama orang tua kamu ya, katanya. Terus aku kan selalu respon ya mana ya, emang gue sebodoh itu apa? Ya aku screenshot lah, aku kirim ke mama. Mama lihat ini scary gitu ya. Terus kata mama, siapa itu Neng, bapak kos? Iya ma, bapak kos. Terus kata mama, so keladenin dulu aja sampai mana, kamu pura-pura polos aja, kata mama gitu. Biar aku pengen tahu dia mainnya sejauh mana nih, lu mau sejauh mana gitu kan. Masih aku ladenin. Dan chat dia gak aku bales, tapi dia terus-terusan ngechat, Rike gimana? Aku bilang aja gini, bapak mohon maaf, saya itu ada kegiatan kampus yang gak bisa saya tinggal, saya juga ada UTS dan lain-lain gitu. Dan mama saya juga belum mengizinkan keluar kota, apalagi luar pulau. Dan jujur gue pribadi, secara pribadi tuh gak berani naik pesawat. Gue belum pernah naik pesawat. Gue pernah naik pesawat kapan ya? Oh iya, di Taman Mini, tahu gak pesawat yang gak gerak? Nah ke situ doang. Dan dia terus-terusan nge-spam ke aku, Rike mau makan siang bareng gak? Rike mau makan malam bareng gak? Ya Allah, ini gak gue balas-balas. Dan ada satu hari dimana setelah kejadian ini, dia kan namanya bapak kos megang kunci kos kan, dia tuh kayak langsung ngebukain pintu kamar, krek, dibuka. Posisi cewek dalam kamar, masih gue lagi pakai tank top doang. Ya aku kaget lah, aku teriak sekencang-kencangnya biar orang-orang tuh pada ngedenger gitu. Aku takut terjadi apa-apa, jadi seenggaknya kalau aku teriak orang tuh tahu kalau aku tuh terjadi apa-apa. Dan pas si bapak itu ngebuka pintunya, gue tank topan, siang hari gitu kan. Kondisi kayaknya tetangga gue lagi pada ngampus juga. Terus itu pintu udah dikunci, jadi gue ngerasa aman walaupun gue tank topan nih. Dia ngebuka terus langsung nutup lagi karena takut. Gue tuh teriak sekencang-kencangnya di kamar gue, di jendela. Kayaknya dia ketakutan gitu deh, orang-orang luar pada nyamperin ya kan. Tapi meskipun di sini itu pemilik kosan, dia punya kunci setiap kamar, bukan berarti dia bisa sembarangan ngebuka pintu kamar dong. Gue bisa tuntut dia terkait pasal 355 ayat 1 terkait perlakuan tidak menyenangkan. Iya gak sih? Dan akhirnya di situ gue bilang, Pak saya mau pindah kosan. Terus kata dia, aduh jangan Rike, saya kasih kosan gratis deh buat kamu.
Dan dia tuh sampai bener-bener mau ngasih kosan gratis untuk aku. Tapi dengan syarat gini, dia bilang, kosannya, kamarnya 1 berdua sama saya ya. Soalnya saya suka bingung gak ada tempat buat istirahat kalau saya lagi ngerjain kerjaan di deket-deket kosan, katanya. Gak ngerti, sumpah kenapa sih dia tuh kayak harus semaksa itu pengen bareng sama gue, sampai kayak mengajukan untuk sekamar berdua bareng gue, dan kayak kamarnya tuh gratis, lu gak usah bayar kosan. Ya Allah, 600 sejuta doang mas sebulan, gue juga bisa bayar, gak usah begitu. Ya gak bermaksud sombong, tapi ya mendingan aku bayar lah daripada aku harus ngejual, mempertaruhkan harga diri aku demi kosan yang gratis. Gila aja. Dan akhirnya aku sampai pakai alasan kayak gini nih, bapak saya mau pindah kampus, jadi harus pindah kosan juga. Gue tuh kayak bener-bener memperlakukan dia sebagai bapak kos. Gue tuh tetap menjaga sopan santun gue ke dia meskipun dia berperilaku. Singkat cerita, akhirnya aku pindah ke apartemen Taman Sari Panoramik, deket kampus juga kebetulan. Kenapa nggak pindah ke kosan aja? Karena di saat itu kosan yang kosong itu hanya kosan yang campur cewek sama cowok. Gue tuh pernah ngekos di keadaan kosan yang kayak gitu, dan jujur gak nyaman banget. Jadi nggak deh, itu nggak gue pilih sebagai opsi gue. Gue lebih milih pindah ke apartemen karena lebih asing juga kan, dan si bapak itu tidak bakal sulit mencari keberadaan gue. Ditambah kalau gue pindah ke kosan yang deket-deket kampus, kan si bapak itu tuh relasinya luas. Jadi gue takut nanti keberadaan gue terlacak gitu teman-teman. Hingga akhirnya si bapak itu tetap ngehubungin, tapi ya lambat laun gue blokir, dan dia pun gak ngejar-ngejar gue karena ngerasa gue pindah kampus. Jujur takut banget deh si bapak ini ternyata main TikTok dan ngeliat video ini. Bapak mohon maaf, Instagram bapak pun udah aku blokir. Kalau ini sampai lewat, ini pelajaran buat bapak biar nggak kayak gitu lagi ya. Oke deh, satu lagi aku ceritain nih. Jadi aku kan tetanggaan sama 2 orang tuh, karena ada 3 kamar di situ, dan teman-teman aku kebetulan anak UIN, jadi lebih leluasa. Aku cerita, kok bapak kos gini ya ke aku, ke kalian gini nggak sih gitu. Dan mereka kaget banget, boro-boro baik, so genit kayak gitu. Yang ada nih ya, kita tuh disuruh bayar cepet-cepet gitu, sampai telat beberapa hari aja tuh kayak, cepet ya bayar wifi, cepet ya bayar kosan, sampai keluar kata-kata kayak gini, silahkan angkat kaki dari kosan dan bawa barang-barang kamu, sampai kayak gitu dong. Sedangkan aku sampai kayak, jangan pindah gini. Jadi kan, memang ini ada sesuatu berarti sama saya, jadi takut. Akhirnya teman aku 1 orang tuh pindah kosan karena dia takut. Kalau yang 1 lagi sih kayaknya masih stay, nggak tahu sekarang. Buat kalian yang mau kerja atau belajar di luar kota, jaga diri dan jaga pergaulan ya.